Kita sering berkata, tempat yang paling barokah itu mana? Kita akan berkata tempat yang paling barokah itu adalah mungkin Bali, mungkin NTB, Lombok, atau mungkin tanah kita Jawa, Sumatera, Kalimantan dengan keindahan panoramanya. Sampai kita sering menyebut tanah bumi kita Pertiwi, tanah rempah loh Jinawi, karena apapun yang ada di tempat kita itu indah, dan apapun yang dilemparkan ke tanah-tanah di sekitar kita itu akan tumbuh menjadi pohon dan menjadi bunga. Tapi apakah barokah itu identik dengan keindahan? Belum tentu. Mari kita melongok kepada Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah itu kalau kita lihat sepanjang mata, tidak ada satu pemandangan hijau kecuali hanyalah secuil di tempat-tempat yang sangat terbatas. Sepanjang mata memandang hanyalah gunung-gunung besar, batu-batu yang apabila kita melewati di siang hari tampak terik membakar kulit kita. Bahkan melelahkan mata yang memandang atas teriknya suasana ketika kita di Mekah dan Madinah. Selain di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu semuanya pemandangan itu yang kita jumpai. Tanahnya lumayan gersang. Kita lemparkan tanah di sana, tidak setiap pohon bisa tumbuh di tanah sekeras tanah Mekah dan Madinah. Sesulit mendapatkan air. Tidak semua binatang bisa hidup dan beradaptasi di Mekah dan Madinah. Yang indah di Mekah Madinah itu kalau kita hanyalah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tapi walaupun dia tidak indah, walaupun tanahnya merupakan tanah yang keras, walaupun adaptasi hewan di tempat itu sangat-sangat luar biasa untuk beradaptasi di wilayah tersebut, coba kalau kita kembalikan kepada keberkahan, mana yang paling barokah? Jawa, Sumatera, atau Mekah dan Madinah? Pasti setiap orang mukmin akan berkata, Mekah dan Madinah itu lebih barokah daripada tanah yang sekarang kita tinggali. Kenapa? Karena setiap kita di Mekah dan Madinah bertambah ketaatan kita. Coba kalau kita sedang umroh, sedang haji. Kita ketinggalan iqomat saja merasa menyesal. Kita kalau sedang di Mekah dan di Madinah, jam 2, jam 3 pergi ke Masjidil Haram itu biasa. 3 jam sebelum adzan subuh. Yang terkadang tidak pernah kita lakukan di komplek perumahan kita ketika di Indonesia. Itulah yang artinya barokah. Karena itulah sejatinya yang kita harus mengerti barokah itu kepada setiap ketaatan yang bertambah. Makanya kalau kita melihat istri kita, anak kita, keluarga kita, lalu kita melihat apakah anak kita ini barokah, apakah istri kita, suami kita barokah ataukah tidak, simple. Kembalikan kepada definisinya. Kalau suamimu, istrimu, anak-anakmu menambah ketaatan kamu kepada Allah, ketika kamu memiliki keluarga mungil yang kamu dapatkan, lalu keluargamu menasehati di dalam kebaikan, saling memberikan nasihat, saling mengkoreksi terhadap apa yang harus dilakukan di dalam berjalan menuju kepada Allah. Ketika keluarga kita, istri kita, anak kita, suami kita menambah ketaatan kita, maka sesungguhnya istrimu barokah, suamimu barokah, anakmu barokah. Tapi kalau ada orang ketika dia memiliki sebuah keluarga, ketika keluarganya itu suaminya, istrinya, anaknya tidak menambah ketaatan dia kepada Allah, setiap dia melihat istrinya, setiap dia menjumpai suaminya dan anak-anaknya, ternyata tidak bertambah ketaatan. Mereka hanya bertemu karena kesenangan, mereka bertemu karena hobi, tapi tidak mereka bertemu di dalam ketaatan walaupun mereka telah menjadi bagian dari keluarga. Maaf. Kalau keluarga kita tidak menambah ketaatan kepada Allah, fix dan confirm, berarti keluarga kita tidak barokah di sisi Allah. Dan itu yang kita bisa mengerti. Sama dengan harta, Bapak dan Ibu. Sama dengan harta. Kalau kita ingin ngelihat harta kita masuk ke rumah kita, ngelihat lemari kita, ngelihat pakaian kita, ngelihat gadget yang kita miliki, ngelihat buku rekening yang kita punya gitu. Lalu kita bertanya apakah rumah saya, mobil saya ini barokah ataukah tidak? Maka jawabannya tergantung pada ketaatan yang terbangun setelah memiliki itu. Ada orang kaya barokah, ada orang miskin tidak barokah. Ada orang miskin yang barokah, ada orang kaya yang tidak barokah. Dan itu tergantung bagaimana kaitannya pada sebuah definisi yang tadi disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab. Kullu ma tuzidukum fit ta'ah.
Apapun perkara, kalau perkara itu menambah ketaatan kamu di jalan Allah, maka itu barokah. Handphone kita, kalau kita tanya apakah handphone kita ini barokah ataukah tidak, simple kok. Kalau handphone ini membangun ketaatan kamu kepada Allah, dari handphone ini akhirnya taatnya kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah menjadi terbangun setelah kita memiliki handphone, memiliki iPad, maka berarti handphone kamu, berarti iPad kamu adalah iPad dan handphone yang barokah. Tapi ketika yang kamu miliki tidak menambah ketaatan kamu di jalan Allah, maka sesungguhnya itu bukan barokah. Bisa jadi yang kaya, belum tentu barokah. Bisa jadi yang miskin, belum tentu. Belum tentu yang miskin itu hina, tapi justru barokah. Atau sebaliknya, kadang-kadang yang kaya barokah karena semua kekayaan yang dia miliki dipakai untuk menjadi kendaraan dia menuju kepada Allah. Kadang-kadang yang miskin belum tentu barokah malah. Karena apa? Maka di pikirannya itu cuma harta aja tiap waktu dan tiap harinya. Dan itulah kaitannya dengan keberkahan pada kualitas kehidupan kita. Jadi nomor satu ini kalau akhirnya kita relate pada kehidupan kita sehari-hari, ya akhirnya kita paham. Sesimpel itu dan sesederhana itu. Ketika kita ingin mendefinisikan dan mencocokkan definisi ini kepada kehidupan kita. Mobil kita, rumah kita, istri kita, suami kita, anak kita, rumah kita, semuanya. Apabila kita ingin tahu apakah ini adalah barokah ataukah tidak, maka itu didasarkan kepada apa yang bertambah dari perkara itu. Kalau tidak bertambah, apapun yang kita miliki tidak menambah ketaatan kita kepada Allah, fix dan confirm. Berarti kehidupan kita minus dari arti barokah. Nah, itu yang menjadikan kita harus paham. Makanya kalau ibu-ibu dan bapak bertanya, saya profesinya sebagai notaris, Ustadz. Apakah profesi saya barokah ataukah tidak? Maka menjawabnya juga mudah. Kalau profesi notaris yang ibu miliki dan ibu kerjakan, tapi dengan profesi itu akhirnya ibu lahir ketaatan, ibu akhirnya bisa memiliki satu lingkungan yang baik, saling menasehati, ibu akhirnya mengevaluasi, bapak juga mengkoreksi kehidupannya karena punya lingkungan yang sehat dalam keimanan. Lingkungan ini saling memberikan kebaikan dan saling mensinergikan ketaatan sesama orang-orang yang berprofesi yang sama. Lalu tidak ada sikut-sikutan, tidak ada hasad di antara sesama teman satu profesinya. Lalu akhirnya ketaatan lahir dari profesi yang sama-sama kita jalani. Karena kita yakin bahwasanya rezeki tidak pernah salah untuk mampir kepada kehidupan manusia. Kalau itu yang kita dapatkan, berarti profesi kita pun barokah. Ketika profesi itu menjadi support system di dalam ketaatan kita kepada Allah. Ya. Tapi kalau ada profesi yang dimiliki oleh seseorang, tapi ternyata di dalamnya tidak menjadi support system dia di dalam ketaatan dan tidak menjadi support system dia di dalam ibadah dia kepada Allah, berarti profesinya tidak barokah. Atau bisa jadi dia sedang dijauhkan dari arti barokah. Nah, inilah yang menjadi sebuah perhatian besar oleh kita. Makanya kalau sudah bertambahnya ketaatan dan ketaatan, maka disitulah pertolongan Allah itu datang di dalam kehidupan kita. Ketika ketaatan kita bertambah, setiap ketaatan kita yang bertambah selalu diikuti dengan sebuah konsekuensi. Kalau kehidupan taat yang kita bertambah, berarti barokah. Dan barokah itu mendekatkan pertolongan. Saya ulang kembali. Ustadz, tanda barokah itu bertambahnya ketaatan. Kullu ma tuzidukum fitwah. Betul. Bertambahnya ketaatan itu merupakan tanda keberkahan hidup kita. Maka muara dari keberkahan itu apa? Mendekatkan pertolongan Allah pada kehidupan kita. Kalau itu yang sudah terjadi, kalau tiba-tiba pada jalan kehidupan kita di masa esok, di masa lusa, tiba-tiba kita dihadapkan kepada satu masalah yang kita jumpai dan kita hadapi, maka pada setiap masalah dan ujian yang kita hadapi, kalau memang kehidupan kita track recordnya sudah barokah ketika bertambahnya ketaatan, pertolongan Allah akan lebih besar daripada setiap ujian yang Allah berikan kepada orang yang sudah mendapatkan legitimasi keberkahan oleh Allah.
Dan itu yang sering tidak bisa ditubak oleh orang yang tidak mendapatkan barokah. Ya. Tentunya kita harus paham ya, bukanlah ketika orang yang mendapatkan barokah itu sepi diuji. Nah, terkadang juga akan diuji dan diuji. Mereka mendapatkan ujian, orang yang barokah itu diuji oleh Allah pula. Tapi yang membedakan orang yang tidak barokah dengan orang yang barokah itu apa? Keberkahan yang dia dapatkan dari bertambahnya ketaatan yang dia dapatkan pada kehidupan, disitulah akan mendekatkan pertolongan-pertolongan yang Allah berikan kepadanya. Yang Allah tidak berikan pertolongan itu kecuali orang yang mendapatkan keberkahan pada apa yang dia miliki.